Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin, NBI 14219000014. Pada kesempatan hari ini saya mempresentasikan praktikum pendingin dengan dosen pembimbing Bapak Maulana Nafi. Sebelum masuk ke tujuan praktikum, yang pertama yaitu latar belakang praktikum ini adalah dalam rangka melengkapi kurikulum di Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan beberapa praktikum yang telah dituntutkan, salah satunya yaitu adalah praktikum mesin pendingin ini. Tujuan praktikum ini adalah mahasiswa dapat mengetahui siklus refrigerasi R12 yang aktual. Dan yang kedua adalah mahasiswa dapat menganalisa komponen mesin pendingin secara termodinamika. Dan yang ketiga adalah mahasiswa dapat menghitung kapasitas mesin pendingin tersebut. Dan yang keempat adalah mahasiswa dapat menghitung CUP berdasarkan siklus refrigeran. Nah, apa itu alat pengkondisian udara? Alat pengkondisian udara adalah merupakan seperangkat alat atau mesin yang digunakan untuk mengkondisikan udara, di mana udara dikondisikan pada temperatur dan kelembapan tertentu, sehingga dapat dihasilkan udara yang bersih, segar, dan nyaman. Alat pengkondisian udara itu dapat berfungsi yang sebagai berikut, yaitu yang pertama mengatur temperatur udara, dan yang kedua mengatur sirkulasi udara, dan yang ketiga itu adalah mengatur kelembapan udara. Prinsip kerja sistem refrigerasi. Ini gambarnya. Pada saat disaklar di-on-kan, maka motor penggerak kompresor berputar menggerakkan kompresor. Dengan demikian, kompresor berputar menghisap dan mengkompresikan refrigeran atau uap, sehingga suhu dan tekanannya naik. Refrigeran tersebut mengalir melalui pipa menuju ke filter saringan agar didapatkan refrigeran yang bersih dan bebas dari partikel-partikel yang mengganggu perubahan fase fisik refrigeran. Setelah dari filter, kemudian refrigeran dilahirkan ke kondensor. Di dalam kondensor, refrigeran didinginkan hingga mencair dalam kondisi tekanan dan temperatur tetap tinggi. Setelah dari kondensor, refrigeran dialirkan menuju receiver untuk menghindari adanya campuran uap dan cairan yang akan masuk ke katup. Ekspansi, jadi yang masuk ke katup ekspansi adalah cairan jenuh. Setelah dari receiver, refrigeran masuk ke katup ekspansi. Dari katup ekspansi, refrigeran diturunkan tekanan dan temperaturnya pada entalpi tetap. Selanjutnya dialirkan menuju ekskavator. Pada evaporator, refrigeran dengan temperatur yang rendah atau dingin, kemudian dihembuskan keluar ke evaporator dengan menggunakan fan atau blower. Di dalam evaporator ini, refrigeran menyerap panas dari udara keluar dan melepaskan dingin. Setelah dari evaporator, refrigeran dengan temperatur dan tekanan yang rendah ini diisap dan ditekan kembali oleh kompresor. Selanjutnya, yaitu siklus diagram hubungan antara tekanan dan entalpi pada refrigerasi. Di antara lain, yang pertama yaitu adalah diagram hubungan, ini adalah diagramnya antara tekanan dan entalpi, dan yang kedua adalah gambar proses kompresi dari uap standar. Siklus diagram hubungan antara tekanan dan entalpi pada sistem refrigerasi di antara lain, yang pertama itu proses 1, 2, yaitu adalah proses kompresi. Proses kompresi adalah proses adiabatik dari uap jenuh menjadi uap panas. Lanjut pada proses ini tekanan dan entalpinya naik. Proses ini terjadi pada kompresor. Dan yang kedua adalah proses kondensasi. Proses kondensasi adalah pengembunan dan pelepasan panas refrigeran dari uap panas lanjut menjadi cairan jenuh yang terjadi di dalam kondensor pada tekanan konstan. Dan yang ketiga itu adalah proses ekspansi. Proses ekspansi ini adalah proses throttle
Pada proses ini, tekanan dan temperatur cairan refrigeran akan menurun dan entalpinya konstan. Dan yang terakhir itu adalah proses evaporasi. Proses evaporasi adalah proses penguapan pada tekanan konstan dan entalpinya naik. Pada evaporator ini, proses penyerapan panas dari udara luar dan pelepasan dingin dari refrigeran. Next. Nah, ini berikutnya adalah gambar 2.3, yaitu adalah hubungan antara temperatur dan entropi. Nah, siklus diagram hubungan di antara temperatur dan entropi itu adalah yang pertama, pada proses 1-2 adalah kompresi adiabatik dan reversibel dari uap jenuh menuju tekanan kondensor. Yang kedua, pada proses 2-3 itu adalah pelepasan kalor reversibel pada tekanan konstan menyebabkan penurunan panas lanjut atau desuperheating dan proses pengembunan atau kondensasi. Dan yang ketiga adalah pada proses ini adalah ekspansi tidak reversibel pada entalpi konstan dari cairan jenuh menuju tekanan evaporator. Selama proses ini berlangsung, terjadi kenaikan entropi pada proses throttle. Dan yang keempat itu adalah proses penambahan kalor reversibel pada tekanan konstan dari penguapan menuju uap jenuh. Next, slide selanjutnya yaitu adalah perhitungan kerja sistem refrigerasi. Pertama adalah kerja kompresor nyata atau W, adalah kerja yang didapatkan dari perbedaan entalpi refrigeran yang masuk dan keluar kompresor atau masuk kondensor. Rumusnya adalah W sama dengan H2 min H1. Keterangannya adalah W itu adalah kerja kompresor nyata atau BTU per LB, dan H1 adalah entalpi refrigeran masuk kompresor, dan H2 adalah entalpi refrigeran masuk ke kondensor. Next yang kedua adalah daya kompresor nyata. Rumusnya itu adalah P sama dengan M point kurung H2 min HI kurung M point sama dengan Q kali P. Keterangannya itu adalah P sama dengan daya kompresor nyata, H1 entalpi refrigeran masuk ke kompresor, H2 itu adalah entalpi refrigeran masuk ke kondensor, M point itu adalah laju aliran massa, Q itu adalah debit refrigeran, dan P densitas refrigeran. Yang ketiga itu adalah panas yang dilepas refrigeran atau heat rejection atau HR, adalah jumlah kalori yang dikeluarkan atau dilepas oleh refrigeran dalam kondensor. Rumusnya itu adalah HR sama dengan minus buka kurung H3 min H2 dan tutup kurung. Keterangannya itu adalah minus itu adalah kalor yang dikeluarkan dari refrigeran, dan HR itu adalah panas yang dibuang atau heat rejection refrigeran di dalam kondensor. H2 itu adalah entalpi refrigeran masuk ke kondensor, dan yang H3 itu adalah entalpi refrigeran masuk katup ekspansi. Next, yaitu yang keempat itu adalah efek refrigerasi atau refrigeration effect atau RE, itu adalah kenaikan entalpi refrigeran di dalam evaporator. Rumusnya itu adalah RE kecil sama dengan HI minus H4. Keterangannya itu adalah RE itu adalah efek refrigerasi, H1 adalah entalpi refrigeran masuk ke kompresor, dan yang H4 itu adalah entalpi refrigeran masuk ke evaporator. Yang kelima itu adalah kapasitas pendingin atau QI, adalah total panas yang diserap oleh evaporator per satuan waktu. Rumusnya itu adalah QE sama dengan M point buka kurung H1 plus H4 tutup kurung. Keterangannya itu adalah QI itu adalah kapasitas pendingin, H1 itu entalpi refrigeran masuk ke kompresor, H4 itu adalah entalpi refrigerasi masuk ke evaporator, M point adalah laju aliran massa. Yang keenam itu adalah koefisien prestasi nyata atau COP, adalah perbandingan antara efek refrigerasi yang bermanfaat dengan kerja kompresi. Rumusnya adalah COP efek refrigerasi per kerja kompresi. Rumusnya itu adalah COP sama dengan H1 plus H4 per
H2 plus H1. Keterangannya adalah H1 adalah entalpi refrigerant masuk ke kompresor, H2 itu entalpi refrigerant masuk ke kondensor, H3 adalah entalpi refrigerant masuk katup ke ekspansi, dan yang keempat itu adalah entalpi refrigerasi masuk ke evaporator. Berikut adalah tabel dari perhitungan data praktikum online ini. Untuk nilai rata-rata P1 adalah 91,33, T1 nya itu 29 satuannya derajat Fahrenheit, P2 nya itu rata-ratanya 325, T2 nya mendapatkan nilai rata-rata 35,66, P3 nya 316,66, T3 nya 33,33, P4 nya mendapatkan nilai 100, T4 nya mendapatkan 29,66, dan M poinnya itu 1938. Next. Yang A itu adalah menentukan tekanan absolut, di mana P sama dengan absolut sama dengan P manometer tambah P ATM, di mana 1 ATM nya itu adalah 4,71 PSIA. P1 itu nilainya 91,33 tambah 1 ATM atau 14,7 PSIA sama dengan 106,03 PSIA. Begitu selanjutnya. Dan B itu menentukan temperatur freon. Satuannya V itu adalah Fahrenheit sama dengan 9/5 dikali derajat Celcius ditambah 32. T1 nya itu mendapatkan nilai 29 derajat Celcius kemudian ditambah 32 dan mendapatkan nilai 84,2 derajat Fahrenheit. Begitu juga selanjutnya seperti ini, 9/5, T4 nya 9/5 dikali 29,66 derajat Celcius ditambah 32 dan mendapatkan nilai hasil 85,4 derajat Fahrenheit. Dan yang C yaitu mencari nilai entalpi H1 dan entropi S1 dari percobaan. Dalam keadaan ini refrigerant dalam kondisi uap jenuh dengan menginterpolasikan pada temperatur T1 itu sama dengan 84,2 derajat Fahrenheit yang terdapat di antara temperatur 80 derajat Fahrenheit dan 90 derajat Fahrenheit pada tabel berikut. Dan kita menginterpolasikan menggunakan aplikasi Interpolas. Kita download di Play Store atau di iOS ada. Untuk X1 nya yaitu nilainya 80 dan nilai X nya 84,2 derajat Fahrenheit dan X2 nya itu 90 di tabel ini. Kemudian Y1 nya 85,282 itu dari ini 85,282 dan Y2 nya 86,174 di sini. Kemudian kita calculate maka mendapatkan nilai seperti ini 85,656 untuk nilai H1 sama dengan H3. Kemudian untuk mencari S1 sama dengan S2 ini Y1 nya 0,1639 dari ini. Kemudian Y2 nya 0,16353 dan mendapatkan nilai 0,16637. Kemudian nilai tersebut dibulatkan menjadi 0,164. Ini nilainya S1 sama dengan SG. Next, untuk mencari nilai entalpi H2 nya yaitu nilai entalpi T2 yaitu 96,2 derajat Fahrenheit itu berada di antara nilai 90 sampai ke 100. Ini tabelnya. Kemudian kita menginterpolasikan untuk nilai Y1 nya 86,174 ini. Nah, dan yang kedua untuk Y2 nya 87,029 dan mendapatkan nilai 86,704. Untuk S1 nya ini dari yang tadi itu sudah ada, maka
Ini hasilnya 0,164, yaitu mencari nilai entalpi H3. Dalam keadaan ini refrigeran dalam kondisi uap jenuh dengan menginterpolasikan pada temperatur T3 nya yaitu 92 derajat Fahrenheit yang terdapat di antara nilai temperatur 90 derajat Fahrenheit dan 100. Untuk Y1 nya 28,713 dari sini, dan Y2 nya itu adalah 31,100, yang ini yang bawah. Kemudian kita kalkulasi, maka mendapatkan nilai hasil H3 itu adalah 29,19 BTU per LBM. Next, mengingat bahwa nilai H4 sama dengan H3, maka H3 nya sama dengan 29,19 BTU per LBM, maka H4 nya itu adalah 29,19. Kemudian efek refrigerasi adalah kenaikan entalpi refrigeran di dalam evaporator. Perhitungan efek refrigerasi RE sama dengan H1 min H4. Nilai RE nya mendapatkan nilai 85,657 BTU per LBM, kemudian dikurangi 29,19 BTU LBM, maka RE nya mendapatkan nilai 56,467. Dan yang ke B selanjutnya adalah kerja kompresor nyata atau W. W itu sama dengan H2 min H1. H2 nya mendapatkan nilai 86,704 dikurangi dengan 85,657, mendapatkan nilai W 1,047 BTU per LBM. Kemudian yang C, panas yang dilepaskan oleh refrigeran adalah jumlah kalor yang dikeluarkan atau dilepas oleh refrigeran dalam kondensor. Perhitungan panas yang dilepaskan refrigeran atau heat rejection HR itu adalah HR sama dengan H2 minus H3. H2 mendapatkan nilai 86,704 minus, kemudian dikurangi dengan 29,19 BTU per LBM, maka HR mendapatkan nilai 57,514 BTU per LBM. Selanjutnya yaitu perhitungan daya kompresor nyata atau P sama dengan M point dikurangi buka kurung H2 min H1. P sama dengan M point nya 1938 LBM buka kurung, H2 nya mendapatkan nilai 86,704 dikurangi 85,657 dan mendapatkan nilai kompresor yaitu adalah 2029,086 BTU per H. Kemudian yang E yaitu kapasitas pendingin adalah total panas yang diserap oleh evaporator per satuan waktu. Menghitung kapasitas pendingin atau KE. KE sama dengan M point buka kurung H1 min H4. M point nya 1938 buka kurung 85657 dikurangi 29,19 BTU per LBM, maka mendapatkan nilai KI nya itu adalah 10943,046 BTU per H. Kemudian koefisien atau COP nya perbandingan antara efek refrigerasi dengan kompresi. Perhitungan kapasitas pendingin adalah COP sama dengan efek refrigerasi atau RE per kerja kompresi atau W. Maka 56,467 per 1,047, maka mendapatkan nilai hasil COP nya adalah 53,93. Next, kesimpulan dari praktikum tersebut adalah siklus refrigeran yang aktual yaitu alur-alur refrigeran dimulai saat masuk kompresor sebagai uap jenuh, kemudian dikompresikan secara isentropik sampai tekanan kondensor. Temperatur refrigeran naik selama proses kompresi ini. Di antara temperatur lingkungan, refrigeran kemudian masuk ke kondensor sebagai uap superheat dan keluar sebagai cairan jenuh, sehingga terjadi pelepasan kalor ke lingkungan.
refrigerant ini diekspansi sampai tekanan evaporator melalui katup ekspansi ataupun pipa kapiler. Refrigerant masuk ke evaporator diidealisasi sebagai ekspansi isentropik. Kemudian refrigerant menguap seluruhnya dengan menyerap kalor dari ruangan yang dikondisikan tersebut. Refrigerant dari evaporator ini sebagai uap jenuh dan masuk kembali ke kompresor. Dan yang kedua itu adalah hasil analisis komponen mesin pendingin secara termodinamika yang diperoleh, yaitu untuk nilai RI-nya sama dengan 56,46 BTU per LBM. Untuk nilai kerja kompresor nyata mendapatkan nilai 1,047 BTU per LBM. Kemudian nilai panas yang dibuang atau HR sama dengan 57,514 BTU per LBM. Untuk nilai daya kompresor atau P-nya mendapatkan nilai 2029,086 BTU per H. Selanjutnya itu adalah nilai kapasitas pendingin yang diperoleh pada refrigerant R12 ini. KI-nya itu sama dengan 109.433,046 BTU per H. Dan nilai koefisien atau COP yang diperoleh pada refrigerant R12 itu adalah 53,93. Bila ada perkataan yang kurang berkenan, bisa dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.